Timun Mas, Jawa Tengah. Di tanah subur Jawa Tengah, ketika langit masih muda dan hutan berbicara, hiduplah seorang perempuan tua yang kesepian, menanti harapan dari bumi dan langit. Namanya Mbok Rondo, wanita tua yang hidup seorang diri, menanti keajaiban dari doa yang tak pernah berhenti. Dan dari doanya, kisah ini bermula. Suatu hari, Mbok Rondo berdoa meminta agar segera dikaruniai seorang anak. Saat itu, seorang raksasa melintas dan mendengar doa itu. Raksasa itu lalu memberi biji mentimun sambil berpesan agar menanamnya. Ya Tuhan, berilah aku seorang anak untuk menemaniku di hari tua ini. Apa yang terjadi? Hei manusia, aku mendengar doamu. Ambillah ini, rawatlah baik-baik. Kelak, biji ini akan memberimu seorang anak. Seorang anak? Ingat manusia, saat anakmu berumur 17 tahun, aku akan datang untuknya. Siapa? Kau? Aku Buto Ijo. Dengan penuh harapan, Mbok Rondo menanam biji mentimun pemberian raksasa itu. Tanpa diduga, biji mentimun itu tumbuh dengan cepat dan berbuah besar. Di dalam buah itu lahirlah seorang anak yang lucu dan cantik. Ya Tuhan, sungguh ajaib. Benih ini hidup begitu cepat. Ya Tuhan, sungguh keajaiban. Anak yang kutunggu-tunggu. Akan kunamakan kau Timun Mas. Ibu, lihat. Aku hampir menangkap kupu-kupu kuning itu. Hati-hati nak, jangan sampai jatuh ke lumpur. Kau akan segera dewasa anakku. Waktu berlalu begitu cepat. Aku akan selalu bersamamu, Ibu. Sekarang Timun Mas berusia 17 tahun, Mbok Rondo khawatir Buto Ijo datang dan mengambil Timun Mas. Mbok Rondo pergi ke tempat pertapa sakti meminta perlindungan untuk Timun Mas. 17 tahun telah berlalu. Apakah waktunya akhirnya tiba? Ibu, kenapa ibu terlihat sedih? Pertapa sakti, saya datang untuk meminta perlindungan bagi anak saya. Saya tahu niatmu, takdir akan datang. Tapi masih ada harapan. Simpanlah ini Mbok Rondo. Saat bahaya datang, berikan pusaka ini pada anak-anakmu. Keempatnya akan menjadi penyelamat. Akan saya jaga Pertapa. Anakku, simpan baik-baik benda ini. Saat bahaya datang, larilah ke arah timur. Ibu, kenapa bicara begitu? Hari yang dijanji pun tiba. Buto Ijo datang untuk mengambil Timun Mas. Setibanya di rumah Mbok Rondo, Buto Ijo mendapati Timun Mas yang sudah lari dari rumah. Buto Ijo marah dan mengejar Timun Mas. Lekaslah pergi, nak. Jangan menoleh ke belakang. Ibu selalu menyertaimu. Ibu, doakan aku. Mbok Rondo, aku datang menagih janjimu. Buto Ijo, jangan ambil anakku. Beraninya kau lari dariku, manusia kecil. Akan kutemukan kau, Timun Mas. Aku harus terus lari. Jangan berhenti. Makhluk itu, apakah dia Buto Ijo? Ketika Buto Ijo hampir mendekati Timun Mas melemparkan benda pusaka yang pertama, yaitu biji mentimun. Seketika, biji-biji itu berubah menjadi tanaman mentimun yang berbuah lebat dan melilit tubuh Buto Ijo. Tolong aku, pusaka ibu. Lindungi aku dari raksasa itu. Apa ini? Lepaskan aku. Kau pikir bisa menahanku dengan tanaman kecil ini? Tunggu, Timun Mas. Aku akan menangkapmu. Jarum ajaib, tumbuhlah dan lindungi aku dari kejarannya. Apa ini? Hutan tajam ini sakit. Tidak ada bambu yang bisa menghentikanku. Aku akan menemukanmu, Timun Mas. Garam ajaib, jadilah lautan dan hentikan langkahnya. Air ini. Kau tak akan lolos selamanya. Tidak ada lautan yang bisa menenggelamkanku. Akan ku kejar kau sampai akhir, Timun Mas. Ibu, tolong aku. Terasi ajaib, inilah akhir pengejarannya. Lindungi aku, pusaka ibu. Tidak. Panas. Tolong aku. Tidak.
Aku tak mungkin kalah oleh manusia kecil. Semoga jiwamu tenang, Buto Ijo. Buto Ijo tenggelam dalam lautan lumpur yang panas yang menandai akhir dari pengejarannya. Timun Mas selamat. Ia pulang ke rumah orang tuanya dan hidup dengan tenang. Anakku, syukurlah kamu selamat. Ibu, semua sudah berakhir. Semua cobaan sudah berlalu. Ibu, sekarang kita bisa hidup damai, menjaga desa dan alam sesuai amanat pertapa. Jadi itulah kisah Timun Mas, seorang gadis yang lahir dari berkah dan keberanian. Dan begitulah legenda Timun Mas, kisah cinta, keberanian, dan restu alam.